Siap. Itu PPS ya? PPS atau portret? PPSSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah. Sallallahu wajah abaina wa inna mu'allimina sallallahu sultan awla syakun katuk jalani usubi mu'punihim sallallahu wa'alaikum sallallahu salam krisna kodong warihim sallallahu salam kena ulibat kalam untuk bertampak salim betul dari wakil dari wakil dari tamam kiai adik kalam syahadi wa sallallahu mawfurahim Ustadzina mu'allimina al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya Karim ya, ketahuan banyak yang kosong, kitabnya banyak yang kosong. Kenapa banyak gak ikut Karim? Kemarin kan sempat dipakai juga, Pak. Oh, sempat dipakai saya itu. Jadi punya saya itu ditolong dibawa dari putra putri ya. Atau kita tidak ada lagi kita mau ya. Kalau ada itu disiapkan juga di sini. Oh, jadi ini yang kosong karena saya pakai itu. Sekarang kosong lagi nanti. Ini punya saya di Putra ya, enggak dibawa ke sini. Karena sehari di Putra, sehari di Putri, jadi repot nak dibawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumit tatawwu'i. Yang putra siap ya, yang putra. Jangan yang putra kayak kemarin tuh banyak yang kosong gara-gara saya sering ke Putri, di Putra malah kosong. Diawasi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun puasa fi shaumit tatawwu'i, di dalam puasa sunnah. Walahu, dan iku untuk puasa minal fadl, ini dari beberapa fadilah keutamaan. Walis saudati, dan untuk pahala. Ini di sebagian catatan minal foto ini wal masubati. Ini ada yang sama. Wal masubati semua. Ma utawi sesuatu la yuhsihi, ma utawi sesuatu la yuhsihi, yang tidak bisa ngitung pada puasa. Illallahu, kecuali Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Illallahu, kecuali Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Wa min sammah, dan dari itu adhafahu ta'ala ilaihi, adhafahu, menyandarkan siapa Allah pada puasa, ta'ala, maha tinggi Allah, menyandarkan ilaihi pada Allah.
duna ghairihi, bukan selain kepada Allah. Duna ghairihi, bukan selain Allah, artinya tidak disandarkan selain kepada Allah. Minal ibadati, dari beberapa ibadah. Saya ulangi, faslun fi shaumit tatawwi, pasal ini menerangkan di dalam puasa sunnah. Walahu, dan ikut untuk puasa sunnah, minal fadhaili, dari beberapa fadilah. Walis saubati, dan karena pahala, ma utawi sesuatu, la yuhsihi, yang tidak bisa ngitung pada ma, isinya ma itu adalah puasa, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Wa min samah, dan dari itu, adhafahu, menyandarkan siapa Allah pada puasa, ta'ala, maha tinggi Allah, ilaihi, pada Allah, duna ghairihi, bukan selainnya Allah, minal ibadati, dari beberapa ibadah. Artinya sekarang ini menerangkan puasa sunnah. Puasa sunnah itu mempunyai beberapa keutamaan dan mempunyai pahala. Ma illallah, tidak bisa ngitung kecuali Allah, tidak terbatas, itu yang namanya puasa itu. Maka dari itu Allah menyandarkan puasa kepada dirinya, tidak kepada orang lain. Ibadah-ibadah yang lain, sholat sekian, pahalanya sudah dijelaskan, kembali kepada orangnya. Tapi kalau puasa ini kembali kepada Allah sendiri yang akan membalas. Maka berkata siapa Allah, ini hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa shaumah fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amali ibni adama, utawi semuanya amalnya anak Adam, lahu, bagi anak Adam, untuk anak Adam, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, maka sungguhnya puasa, li, untukku, kata Allah. Wa ana, dan sesungguhnya, wa ana, dan utawi saya, wa ana, utawi saya, ajzi, iku membalas siapa aku, kata Allah, bihi, dengan puasa. Ini hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Semuanya amalnya anak Adam itu untuk dia itulah, untuk anak Adam itulah, kecuali puasa. Kalau puasa ini untuk saya, dan saya yang akan membalas, kata Allah. Ini hadis qudsi. Wa fi sahihaini, dan dalam Sahih Bukhari Muslim, kalau ada kata-kata sahihain ini Bukhari Muslim, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Man, siapa orang, somah, yang puasa, siapa orang, yawman, sehari, fi sabilillah, dalam sabilillah, artinya karena Allah, ba'adallahu, maka menjauhkan Allahu, siapa Allah, wajhahu, pada wajahnya orang, anin nari, dijauhkan dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 apanya kharifan, tahunnya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhah anin nari sab'ina kharifa.
Orang yang puasa sehari karena Allah, sabilillah itu karena Allah, bukan karena aturan pesantren, bukan, karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya orang itu, bukan wajahnya saja. Ini dikatakan kalau kata ilmu balaghah, itlaqul juz wa iradatul kull, mengatakan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Wajahnya maksudnya orang ini akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Jauhnya itu tidak tanggung-tanggung, 70 tahun perjalanan, 70 tahun saking jauhnya, kira-kira kayak itu. Paham itu? Sab'ina kharifah, 70 tahun. Ini ntar lagi kan puasa kan? Tanggal 9 Dzulhijjah, jangan lupa puasa. Dan sebelum tanggal 9 itu puasa Arafah, tanggal 9, tanggal 8 puasa apa? Puasa apa? Hah? Tarwih. Karena nggak biasa ya, atau mungkin karena setahun sekali. Itu sekali-sekali di syuting ke sana itu. Karim maju aja. Sekali-sekali di situ. Jadi tar lagi ini puasa tarwiyah dengan arafah-arafahnya itu yang penting. Akan muta'akkadan, hal ditaukidkan atau dibaca muta'akkidan, hal taukid, hal mu'akkad. Muta'akkadan, hal taukid, hal dikokohkan, menunaikan ibadah haji. Habibah nggak pakai kitab, hafal, belum beli, nggak ada kitabnya, ya habis. Kemarin kan sudah ke Jawa itu belum beli lagi. Selfie nggak ada juga kitabnya. Ina mana Ina? Gak ada ya, gak ada juga kitabnya. Tinatun gak ada juga. Jadi yang ada ini kelas 2 saja, kelas 1 sebagian ada. Tapi nanti besok, mulai besok itu yang MTS suruh ngaji juga. Gak apa, gak orang kita kan dengarkan kayak ini kan sama aja. Li'airi hajin, untuk selain orang yang haji. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa yaumi Arafah yukaffiru, ikun nebus, apa itu? Yukaffiru itu menghapus, mengkafarohin, menebus as-sanat, atau puasa as-sanat pada setahun, dosa setahun, as-sanata pada dosa setahun, allati huwa, yang utawi orang, fiha di dalam tahun itu, wallati ba'daha, dan yang setelah tahun itu. Artinya wa ma ta'akhir, tapi bukan wa ma taqaddam. Kama fi khabar muslimin, kama seperti suatu fi khabar muslimin, di dalam hadisnya Imam Muslim. Sunnah muakkad, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Jumat. Jadi dari Kamis, tarwiyahnya Kamis apa? Kamis puasa tarwiyah, Jumat
puasa Arafah. Hari Sabtu lebaran makan ada kurbannya? Ada. Nggak pulang kan? Kalau pulang siapa nanti yang nggak makan sapinya itu, dagingnya itu? Nanti malah busuk, nggak ada yang makan. Disuting. Yang nggak pulang itu syuting. Jadi lebaran nanti motong kambing, motong sapi, ya kalian itu yang makan, gitu kan? Tanpa kalian pulang, ya siapa yang makan? Sunnah muakkad puasa Arafah bukan untuk orang yang haji. Kalau orang yang haji itu tidak disunnahkan, paham itu? Yang melaksanakan ibadah haji itu tidak disunnahkan. Kita yang tidak haji ini, yang di rumah kayak ini disunnahkan puasa Arafah, karena fadilahnya puasa Arafah ini bisa menghapus dosa di tahun ini dan tahun setelahnya. Wa ma takhir, tapi taqaddam tidak. Paham itu? Bukan wa ma taqaddam, tapi kalau Asyura taqaddam, wa ma ta'akhir, sebelumnya dan sesudahnya. Ini tidak. Kalau puasa Arafah itu bisa menghapus yang tahun ini disambung dengan tahun setelahnya. Paham itu? Tapi yang dihapus ini dosa-dosa kecil, lirik cowok, itu kan, nongkrong di jalan, nengok kakinya orang lewat gitu, atau naik ke lantai 3 itu nengok kepalanya orang yang tampak kayak gitu kan. Dia dari muslimin wahya utawi sama Arafah tasi'u bil hijjati iku 9 Dzulhijjah. Wal ahliyatu utawi hati-hati Syaimus Sami nih iku puasa 8 tanggal 8 ma'a Arafah beserta Arafah. Lebih hati-hati puasa lagi mulai dari tanggal 8. Wal mukaffaru utawi yang ditebus, as-saghairu iku beberapa dosa yang kecil, allati la tata'allaqu bihaqqil adamiyyin, yang tidak berhubungan apa saghair bihaqqil adamiyyin dengan hak anak Adam. Ibil kabairu utawi karena utawi beberapa dosa besar, la yukaffaruha tidak ditebus, atau la yukaffiruha tidak nebus apa puasaha pada kabair, la yukaffiruha tidak nebus apa puasaha pada kabair, illat taubatus sahihatu kecuali taubat yang benar. Wahukukul adami utawi beberapa haknya anak Adam mutawakkifatun iku terhenti ala ridahu atas ridhonya anak Adam. Paham? Ngerti? Nah. Ini yang diampuni dosa tadi itu dosa tahun ini dan tahun setelahnya adalah dosa kecil yang tidak berhubungan dengan anak Adam. Kalau yang berhubungan dengan anak Adam, nyakitin kawannya, lagi tidur diinjak dolim, itu tidak bisa kecuali diridho. Kalau itu sampai ridho, rela, gak apa-apa.
Tapi bukan dipaksa. Ridho tembus ke hatinya, atau paling tidak minta maaf. Ngerti itu? Punya kawannya kadang diambil. Oh, ini orangnya belum dibongkar, dihabisin kuenya umpama, atau bajunya dipakai, jilbabnya dipinjam tanpa ngomong, tanpa izin alias di WhatsApp. Itu berhubungan dengan anak Anda. Paham sah? Kalau yang kabair, apa yang kabair? Zina, membunuh, itu yang kabair. Itu tidak bisa diampuni dosanya karena puasa Arafah tadi, maka harus dengan taubat yang benar. Jadi yang diampuni tadi itu adalah dosa-dosa kecil. Paham itu? Wukuful adami matawak ihatun ala ridau. Kalau berhubungan dengan anak Adam, ini dolim kepada kawannya, nyubut atau ngerasani kawannya, itu Allah tidak akan mengampuni kecuali yang bersangkutan atau orang yang dizalimi itu memberi maaf. Paham itu? Fa'ilam takun lahu saghairun, fa'ilam takun, maka apabila tidak ada lahu bagi orang saghairun, apa beberapa dosa kecil, zidah, maka ditambahi fi hasanatihi, di dalam kebaikannya orang. Orang yang puasa tadi itu nggak punya dosa kecilnya nggak ada, apalagi dosa besar. Dosa kecil nggak punya karena orangnya ngaji terus, khusyuk terus, sekolah tepat waktu, ngajinya ya rajin, tidak pernah ngerjain kawan, nggak punya dosa. Maka kalau puasa itu zidah fi hasanatihi, kebaikannya, amal baiknya oleh Allah ditambahi. Paham itu? Wa yuta'akkadu, dan disunahkan taukid, sunnah muakkad, Somus samaniyati, apa puasa yang ke-8, puasa di tanggal 8 qablahu, sebelum Arafah, sebelum 9. Jadi sunahkan itu, sunahkan muakkad juga. Liha dari sahih, karena hadis yang sahih, liha di dalam Somus samaniyah al-muqtada, yang menunjukkan li-afdaliyatin, untuk yang bersifat keutamaan. Apa? Asyruha ala asyru Ramadanah, bisa tidak dibadal nanti, atau asyruha ala asyru Ramadanah, utawi 10-nya afdal ala asyru Ramadanah, atas 10-nya bulan Ramadan, atau rupani 10-nya keafdalan tadi ala asyru Ramadan, atas 10 bulan Ramadan al-akhir yang akhir. Ini yang hadis yang diikutkan. Oh, ke-8 ini masuk ke hadis ini, asyruha ala asyru Ramadan al-akhir, karena itu karena 10 ini kan sebulan dibagi menjadi 3, 10 hari pertengahan dan 10 hari terakhir. Itu keafdaliannya. Yang paling utama adalah yang terakhir, itu yang terakhir. Paham itu? Wa yaumu Asyura, dan sunnah yaumu Asyuraah, apa puasa Asyura. Bahwa tahu puasa Asyura Asyurul Muharrami, itu tanggal 10-nya bulan Muharram. Li'annahu, karena sungguhnya puasa Asyura al-Muharram
yukaffiru sanatal madiyah, iku menghapus pada tahun al-madiyah yang telah lewat. Al-madiyah itu yang telah lewat, kama fi muslimin, kama suatu fi muslimin dalam Sahih Muslim. Sunnah juga puasa Asyura. Puasa Asyura itu, kalau Bengkulu ngerti kan kapan Asyura itu hari pembuangan Tabuk. Di saat pembuangan Tabuk, aslinya Tabuk tapi jadi umum Tabuk. Sama Bengkulu Tengah disingkat jadi kalau diartikan benteng Bengkulu Tengah, ya kan? Benteng disebut benteng kan? Bengkulu Tengah, bukan Bengkulu Tengah. Mestinya benteng kayak itu kan? Iya, Kalteng Kalimantan Tengah, Kaltim Kalimantan Timur, Kalbar Kalimantan Barat, Kalteng Kalimantan Tengah. Ini di Bengkulu ini kan? Bengkulu Tengah disingkat jadi benteng. Kalau disebut coba benteng Bengkulu Tengah, tapi nggak ngomong Bengkulu Tengah, marah juga. Iya kan? Terus dari sunnah puasa Asyura, karena puasa Asyura ini bisa menghapus dosa yang setahun yang telah lewat. Paham? Dosa apa yang syair, termasuk lagi belajar ngobrol itu termasuk dosa, menyakiti gurunya. Paham Selvia? Lagi belajar muntah sama kawannya kayak itu kan, oh tidak pulang lebaran gitu. HP nggak bisa dibuka gitu kan, ya kan? Pulang itu kalian itu karena pertama nyampe ke rumah, kalau dijemput itu bawa HP, langsung HP itulah yang disamperin duluan, betul? Nggak mungkin nyampe ke rumah nak makan Pak dah gitu. HP telah di jalan lah, HP itulah update status nanti gitu kan. Terus wa tasua dan tasua, sunnah puasa tasua ini tanggal 9 Muharram. Wa tasua itu tanggal 9 dari muslimin, karena hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim. Lain begitu kata Rasul, ila qabilin la sumanna tasi'ah fama taqablahu. Lain begitu, kalau tetap siapa aku la sumanna ila qabilin, sampai tahun yang akan datang, la sumannah, maka yaktini mau berpuasa nian siapa aku, kata Rasul. Minat tasi'i, dari tanggal 9 Ramadan, maka meninggal siapa Rasul, wafat siapa Rasul, qadlahu, di sebelum tahun berikutnya. Ini Rasul, kata Rasul, ceritanya kayak ini. Jadi Rasul ini tiap sebelum Muharram itu puasa. Kemudian ada satu sahabat ngelapor kepada Rasul, ya Rasul, tiap tanggal 10 ini Yahudi Nasara itu puasa Rasul, karena mereka itu menghormati nabi-nabi mereka. Jadi kata Rasul, wah ini mestinya saya duluan yang harus menghormati. Apa kata Rasul? Awalnya Rasul cuma tanggal 10 saja, tanggal 9 saja, tanggal 9. Apa kata Rasul? La'in bagitu ila qabilin la sumannah
minat tasi. Andai kalau saya itu masih hidup di tahun depan, maka saya akan puasa. Namun Rasul keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Maka ini sebagian ulama yang orang sebelah itu tidak mensunnahkan puasa di Tasu'a di tanggal 9 itu, di tanggal 9 tidak dianjurkan itu di kaum sebelah. Kenapa? Karena Rasul belum melakukan. Tapi kalau kita disunnahkan, kenapa? Karena Rasul walaupun belum sempat melakukan, andaikan Rasul itu masih hidup di tahun berikutnya itu, maka Rasul mengerjakan di tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Karena hikmahnya, karena hikmah mukhalafatul Yahudi iku nyelisih dengan orang Yahudi, membedakan dengan orang Yahudi. Wa min samah, dan dari itu disunnahkan liman bagi orang lam yasumku, yang tidak puasa siapa orang pada tasik, sunnah shaumul hadi asyara, apa puasa di tanggal 11-nya. Baru insamahu, walaupun puasa siapa orang pada 9, lihabarik karena hadis wihi di dalam puasa wafilun dan dalam kitab ini. Lihabarik wihi karena hadis wihi dalam Muslim tadi, wafilun dan dalam kitab la ba'sah tidak apa-apa in yufarriduhu, kalau menyendirikan siapa orang pada puasa Asyura saja. Artinya ini tadi Rasul hanya puasa di tanggal 10 Asyura. Namun setelah dilaporkan oleh salah satu sahabat bahwa orang Yahudi ikut puasa, maka kata Rasul, kalau saya masih hidup di tahun depan, maka saya akan puasa. Namun Rasul keburu dipanggil oleh Allah. Maka dari itu disunnahkan puasa dari Yom Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10. Dan ngambil dari hadis ini, andaikan tidak puasa di tanggal 9-nya, tidak puasa hanya tanggal 10-nya, maka dianjurkan agar nyelisih dengan orang Yahudi tanggal 10 dengan tanggal 11. Paham itu? Wa min thamma sunnah liman lam yasumhu shaumul hadi asyara bal wa in shamahu, walaupun dia itu juga puasa tanggal 9 juga disunnahkan ditembuskan sampai tanggal 11. Paham itu? Itu yang dimaksud bal wa in shamahu, walaupun dia itu puasa di tanggal 9 juga termasuk disunnahkan puasa sampai tanggal 11. Jadi tanggal 9, 10, 11. Wa in yufarridu, andaikan dia itu andaikan puasa cuman hari Asyura saja, ya itu juga tidak jadi masalah. Puasa yang Kamisnya Tarwiyah, yang bulannya Arafah. Paham itu? Wa ma hadisul ittihal wal muslim tatayyuna, utawi beberapa hadisnya makai celak. Apa celak? Tahu celak? Celak itu bahasa Madura, celak. Bahasa Indonesianya apa? Celak juga itu. Oh, ini yang niru yang mana ini? Orang Madura yang niru apa orang Indonesia keseluruhan ini? Orang apa Bengkulu, apa bahasa Bengkulunya apa? Celak juga. Oh, berarti bahasanya sama semua berarti. Wal usri dan mandi, lihat tatayyub dan harum-harum,
yaumi Asyura di hari Asyura famin wa'il kadzabina maka itu dari meletakkannya orang-orang yang pembohong, orang-orang pembohong, beberapa orang pembohong. Wa mahadisul ittihali wa taqayyum fi yaumi Asyura famin wa'il kadzabina. Hadis yang menerangkan disunahkan pakai celak, disunahkan mandi, disunahkan harum-harum di hari Asyura itu termasuk hadisnya orang yang sering memalsukan hadis-hadisnya itu palsu. Ini paham itu? Ini kan ada kadang-kadang anjuran kan pakai celak biar tidak matanya kelilipan dalam 1 tahun, mandi tengah malam biar tidak sakit-sakitan, copok corona, kena corona, mati juga. Pakai harum-harum di hari Asyura, mulai dari malam Asyura. Ini hadisnya itu palsu, mau orang yang suka berbohong ini yang meletakkan hadis ini. Paham ini? Ada pertanyaan? Puasa musitan Syawal dah lembut besok juga. Terus ya. Sudah berapa menit itu? Enggak tahu, Pak. Nggak ada. Ada pertanyaan? Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.